Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dari kelas 12 MIA 1. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 9 Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 pembahasan dari komponen sistem dari komputer. Pembahasannya yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas ada hardware atau biasa juga disebut dengan perangkat keras. Hardware merupakan sebuah komponen dalam komputer yang dapat disentuh dan dilihat oleh kasat mata. Adapun macam-macam hardware, yang pertama CPU atau Central Processing Unit. Alat ini berfungsi sebagai pemrosesan data. CPU ini berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, monitor, yaitu alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar yang sedang diproses dalam CPU. Yang ketiga, keyboard, yaitu alat yang berfungsi untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU, biasanya terdiri dari rangkaian huruf, angka, dan fungsi tombol lainnya. Yang keempat ada mouse, yaitu alat bantu untuk memberikan perintah ke dalam CPU, ke dalam memproses data atau mengedit data. Yang kelima, printer, yaitu alat untuk memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafik. Yang keenam, CD-ROM, yaitu alat tambahan yang mampu menyimpan data dan menuliskan data dari program melalui media CD. Yang ketujuh, ada floppy disk, yaitu alat tambahan yang menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Biasanya ukuran yang digunakan itu berukuran 3,5 inci. Yang terakhir ada hard disk, yaitu alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. Pembahasan selanjutnya yaitu ada software atau biasa juga disebut dengan perangkat lunak. Software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan dalam komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Adapun macam-macam software, yang pertama pengolahan kata atau word processing. Berfungsi untuk mengolah kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Word. Yang kedua, pengolahan angka atau spreadsheet. Berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka seperti perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Excel. Yang ketiga, pengolahan data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut berupa angka, kata, atau gabungan angka atau kata sekaligus. Contohnya Microsoft Access. Yang keempat, multimedia. Berfungsi untuk memutar musik yang berformat MP3 atau audio. Contoh aplikasinya Winamp dan AudioPro. Yang kelima, komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih seperti Labeling, Page Anywhere, dan Program Plus. Aplikasi internet yang digunakan untuk browsing, email, chattingan, dan messenger yaitu Internet Explorer, Opera, dan aplikasi internet lainnya. Yang keenam, pendidikan dan game. Software ini membantu memahami sesuatu pelajaran yang kebanyakan dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya Page Globe. Yang ketujuh, aplikasi yang bersifat khusus untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD, gambar struktur, Protel, gambar rangkaian elektronik, MATLAB, pemroses dan visualisasi persamaan matematis, dan
Photoshop, pengelola gambar. Yang terakhir, antivirus. Software ini membantu membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer, misalnya McAfee. Pembahasan yang terakhir yaitu ada brainware atau biasa juga disebut dengan pengguna. Brainware merupakan manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brainware di sini sangatlah penting sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Adapun macam-macam brainware. Yang pertama, programmer, yaitu orang yang mempunyai kemampuan bahasa dalam pemrograman, yang sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua, administrator, yaitu orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga, operator, yaitu orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Baik, itulah tadi 3 pembahasan yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.